Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya yang akan membahas tentang Pancasila dalam pandangan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widyadana Budaya Sintia Bista dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknologi Pendidikan angkatan 2022 dengan NIM 220121002402438. Di sini saya bersama seorang narasumber yaitu Kak Fathia Salma. Halo Kak Fathia Salma. Hai Widya. Nah, Kak Fathia ini merupakan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Nah, Kak Fathia Salma ini akan berbagi pandangan dan pendapatnya mengenai Pancasila dalam pandangan masyarakat. Baik, izinkan saya untuk menanyakan terkait pertanyaan tentang Pancasila dalam pandangan masyarakat. Yaitu pertanyaan yang pertama, apa sih Pancasila itu menurutmu? Oke, baik. Saya akan menjawab. Menurut saya, Pancasila adalah dasar falsafah negara dan ideologi resmi Republik Indonesia. Terdiri dari 5 prinsip yang membentuk landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek kebutuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila juga diakui sebagai ideologi yang menggambarkan nilai-nilai dasar dan tujuan negara Indonesia. Nah, jadi menurut Kak Fatihah ini Pancasila merupakan dasar falsafah negara kita yang terdiri atas 5 prinsip. Lalu lanjut pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat? Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam beragam aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Contohnya seperti kesadaran akan keberagaman agama dan budaya, gotong royong dalam membantu sesama, serta partisipasi aktif dalam kegiatan musyawarah untuk mencapai keputusan yang adil dan merata. Lalu lanjut pertanyaan yang ketiga yaitu apakah masyarakat melihat Pancasila sebagai landasan moral dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama? Secara umum, masyarakat menganggap Pancasila itu sebagai landasan moral yang kuat dalam bersosialisasi. Pandangan ini juga tercermin dalam perilaku sehari-hari, di mana nilai-nilai seperti tolong-menolong, menghormati perbedaan, dan mengedepankan keadilan menjadi dasar interaksi sosial. Pancasila juga menciptakan etika bersama yang mendukung hubungan antar individu yang sehat dan harmonis. Gitu. Lalu lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana sih pandangan masyarakat terhadap peran Pancasila dalam memperkokoh identitas nasional?
Masyarakat umumnya melihat Pancasila sebagai pondasi yang kuat yang memperkokoh identitas nasional Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi simbol persatuan di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya. Dalam kerangka ini, Pancasila bukan hanya sebagai doktrin politik, tetapi juga sebagai semangat kebangsaan yang mempersatukan rakyat Indonesia, menciptakan rasa kebanggaan akan identitas nasional yang kaya akan beragam. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apakah generasi muda itu memiliki pandangan yang berbeda terkait relevansi Pancasila dalam konteks zaman sekarang? Sebagai generasi muda mungkin mengeksplorasi adaptasi nilai-nilai Pancasila terhadap dinamika zaman, mempertanyakan dan mencari agar nilai-nilai tersebut tetap relevan. Meski demikian, mayoritas generasi muda tetap mengakui pentingnya Pancasila dalam memandu bangsa menuju masa depan yang adil dan berkeadilan, seraya memberikan ruang untuk interpretasi yang lebih sesuai dengan perubahan zaman. Jadi, generasi muda itu tetap mengakui pentingnya Pancasila ya dalam memandu bangsa menuju masa depan yang adil dan berkeadilan. Lalu lanjut Ya, betul. pertanyaan selanjutnya, bagaimana masyarakat melihat peran Pancasila dalam menanggapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan? Masyarakat itu cenderung melihat Pancasila sebagai landasan untuk menghadapi tantangan global. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial menjadi dasar dalam menanggapi isu-isu global tersebut. Pancasila dianggap sebagai sumber inspirasi untuk membangun solusi yang inklusif dan berkelanjutan, menggandeng berbagai lapisan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan berkelanjutan. Begitu. Baik, bentar. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Pancasila itu berperan dalam menjaga pluralitas agama di Indonesia? Pancasila berperan penting dalam menjaga pluralitas agama di Indonesia itu dengan menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa tidak bersifat eksklusif terhadap satu agama tertentu, melainkan mengakui keberagaman keyakinan. Ini tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, mayoritas nasional yang menggambarkan persatuan dalam keberagaman. Pemerintah Indonesia memastikan adanya kebebasan beragama dan melibatkan perwakilan dari berbagai agama dalam kebijakan publik. Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai landasan untuk menghormati dan memelihara keberagaman agama di Indonesia. Ya, jadi Pancasila itu sangat berperan penting ya
sebagai landasan. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pancasila beradaptasi dengan perkembangan zaman? Pancasila memiliki karakteristik yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui konsep-konsep yang bersifat nilai abadi. Meskipun rumusan Pancasila tetap tercantum dalam pembukaan UUD 1945, interpretasi dan aplikasi dapat berkembang sesuai dengan perubahan masyarakat dan tuntutan zaman. Sebagai contoh, yaitu prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diartikan dalam konteks tantangan global seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia. Pancasila juga dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi melalui kebijakan yang memastikan pemanfaatan sumber daya nasional untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, Pancasila tetap relevan sebagai panduan moral dan konstitusional dalam menghadapi perubahan zaman. Nah, jadi seperti itu ya, Pancasila itu dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan Pancasila juga bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi maupun ekonomi. Iya, betul. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Pancasila mendukung keberagaman budaya dan agama di Indonesia? Pancasila menekankan pada sila Bhinneka Tunggal Ika yang mengartikan keberagaman sebagai kekuatan dan kekayaan bangsa. Pandangan ini tercermin dalam pengakuan dan penghormatan terhadap berbagai budaya dan agama di Indonesia. Pancasila juga mendorong adanya dialog antar agama serta menghargai keberagaman sebagai model sosial yang memperkukuh persatuan nasional. Dengan demikian, Pancasila menciptakan landasan yang inklusif bagi masyarakat Indonesia untuk hidup bersama secara damai meskipun memiliki perbedaan budaya dan kepercayaan. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pancasila itu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan global dalam pembangunan sosial dan ekonomi? Pancasila mengakui pentingnya memandukan nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai global dalam proses pembangunan. Hal ini juga tercermin dalam sila gotong royong yang menekankan kerjasama dan solidaritas dalam mencapai kesejahteraan bersama. Sementara itu, pandangan terbuka Pancasila terhadap perubahan dan kemajuan menciptakan kesempatan bagi adopsi nilai-nilai global
yang relevan dengan kondisi lokal. Dengan pendekatan ini itu Pancasila menciptakan landasan yang seimbang antara kearifan lokal dan kontribusi perkembangan global dalam mencapai kemajuan sosial dan ekonomi berkelanjutan. Gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana masyarakat memandang peran Pancasila dalam membangun karakter dan moralitas generasi muda? Masyarakat menilai Pancasila ini itu sebagai landasan kuat dalam membentuk karakter dan moralitas generasi muda. Pandangan ini itu muncul karena Pancasila tidak hanya mencakup aspek politik dan hukum saja, tetapi juga menekankan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, masyarakat terhadap Pancasila menjadi mm, pedoman bagi pendidikan karakter di sekolah dan keluarga. Mereka itu meyakinkan bahwa dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila itu generasi muda akan tumbuh sebagai individu yang bertanggung jawab, adil, dan memiliki rasa cinta tanah air. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan masyarakat terhadap implementasi nilai gotong royong dalam penanggulangan bencana alam? Masyarakat menganggap nilai gotong royong dalam Pancasila yaitu memiliki peran krusial dalam penanggulangan bencana alam. Mereka itu percaya bahwa semangat tolong-menolong dan saling membantu sesama sebagai tercermin dalam gotong royong menjadi fondasi yang mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Pandangan ini diperkuat oleh pengalaman real di mana masyarakat ketika dihadapkan pada bencana alam.
secara spontan bersatu untuk memberikan bantuan, mulai dari penyelamatan hingga rekonstruksi, sehingga menciptakan kekuatan kolektif dalam menghadapi cobaan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana masyarakat menilai peran Pancasila dalam menjaga toleransi dan mengelola perbedaan pandangan di tengah kemajemukan ideologi dan kepentingan? Baik, masyarakat juga melihat Pancasila sebagai pilar penjaga toleransi dan menyeimbang perbedaan pandangan di tengah kemajuan ideologi dan kepentingan. Mereka juga menghargai sila Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip yang mendorong untuk hidup berdampingan meskipun memiliki perbedaan keyakinan dan pandangan. Dalam konteks ini juga Pancasila dianggap sebagai alat untuk menjembatani perbedaan, menciptakan ruang dialog, dan menghormati hak setiap individu untuk berpendapat. Pandangan ini juga tercermin aspirasi masyarakat untuk membangun keselarasan sosial tanpa mengesampingkan keanekaragaman dalam berpikir dan bersikap. Baik, seperti itu. Jadi, masyarakat itu menghargai sila Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip untuk hidup berdampingan meskipun memiliki perbedaan keyakinan dan pandangan. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih pandangan masyarakat terhadap implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks keberagaman agama? Oke, masyarakat melihat sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan yang memproklamasikan sikap hormat terhadap keberagaman agama. Mereka juga merasakan bahwa prinsip ini memberikan kebebasan beragama dengan selaras dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pandangan ini juga tercermin dalam pengakuan dan penghormatan terhadap berbagai bentuk ibadah dan ritual keagamaan masyarakat. Meskipun berbeda keyakinan, masyarakat juga berusaha hidup berdampingan dengan damai, menciptakan kerukunan antar umat beragama, dan meneguhkan persatuan nasional. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana masyarakat memandang kontribusi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penanganan isu sosial seperti kemiskinan atau ketidaksetaraan? Masyarakat percaya bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki peran penting dalam
dalam menanggulangi isu sosial, terutama ketidaksetaraan dan kemiskinan. Mereka menilai bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang diterapkan oleh Pancasila mendorong pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kebijakan dan program yang adil. Dengan begitu, upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan dan memberikan hak setara kepada seluruh lapisan masyarakat. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap upaya menjaga keutuhan NKRI? Sejalan dengan sejalan dengan Sila Persatuan Indonesia. Masyarakat menanggapi Sila Persatuan Indonesia sebagai pijakan kuat dalam menjaga kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut NKRI. Mereka melihat bahwa keberagaman suku, budaya, dan bangsa dapat diatasi melalui semangat pemersatu yang dianut oleh Pancasila. Dalam konteks ini, masyarakat dukung upaya pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI, yaitu dengan cara memperkuat identitas nasional, merawat keberagaman sebagai kekayaan, dan memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak menjadi pemicu konflik. Pandangan ini juga mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemersatuan dan mencapai kemajuan bersama di tengah keanekaragaman yang ada. Saya kira cukup untuk pertanyaan yang bisa saya ajukan terkait Pancasila terhadap pandangan masyarakat. Baik, terima kasih banyak Fatihah sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih kembali buat Mbak Widya. Semangat. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita terus saling menjaga dan memahami semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya akhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Bye. Dah.